Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kita kembali lagi di Firebase Android. Nah, kalau misalkan kemarin itu masih bingung ya. Jadi, kalau misalkan project Android kalian itu sudah terhubung dengan Firebase Console, maka akan muncul ini. Nah, yang kemarin ya, atau video sebelumnya itu kenapa nggak langsung muncul? Karena memang harus menunggu. Jadi saat rekamannya selesai, itu langsung aja muncul gitu. Jadi kebetulan banget gitu. Nah, kalau misalnya udah muncul, maka akan hilang ya logo iOS, Android, dan webnya yang tulisannya ini. Kalau misalkan kalian klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Biasanya kalau dalam satu project Firebase, itu bisa terhubung dengan banyak aplikasi Android. Jadi, di sini akan banyak listnya kalau misalkan kalian mempunyai banyak aplikasi Android yang terhubung dalam satu project Firebase yang sama. Nah, ini barusan saya nyoba gitu. Ini ya real time database-nya. Jadi udah bisa digunakan ya. Ini mau tak hapus sebetulnya. Oke, hapus saja ya. Oke. Jadi database di dalam Firebase itu dikenal dengan nama konsep NoSQL database. Nah, bedanya apa dengan SQL database itu nanti akan diterangkan ya, sembari kita menggunakan atau untuk project-nya. Nah, ini saya menggunakan HP smartphone Samsung ya. Jadi nggak ada sponsor. Cuman kenapa saya menggunakan smartphone itu karena biar cepat gitu pemrosesannya. Sebelumnya saya itu menggunakan emulator, tetapi memakan banyak waktu, jadi biar singkat aja. Nah, di sini kita akan mempelajari ya, intinya, ini saya sampai lupa jelasin. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan real-time database yang digunakan untuk menulis dan membaca database. Nah, pastikan Firebase di project Android kalian sudah terhubung dan terconnected, dan sudah dihubungkan dengan real-time database juga. Nah, untuk mengetes ya, untuk menggunakan penulisan ke database dan pembacaannya, ini cukup kalian kompas saja. Nah, ini kalian impor-impor ya. Oke, nah ini ya. Hello kamu. Nah, ini saya coba jalankan ya. Saya coba jalankan, hanya mengubah ini saja, maka database itu akan berubah. Nah, gini. Kenapa ada reference seperti ini dan ada nilai seperti ini? Jadi gini, database NoSQL itu berbeda dengan database SQL, di mana kita itu harus mempunyai key dan value. Nah ini ya, yang tadinya kosong ya, nah ini akan langsung muncul. Key sama value ini adalah, ini kayak ibaratnya sebuah wadah gitu. Dan ini adalah sebuah isi dari wadah itu. Gitu. Nah, NoSQL SQL database itu kan mengenal tabel dan kolom, nama-nama kolom. Misalkan ada nama, name, dan lain sebagainya. Tapi, di satu tabel kan bisa terisi banyak isian ya, ini banyak baris lah. Tapi kalau misalnya di NoSQL dia tuh nggak mengenal tabel tapi mengenali objek. Di dalam objek itu biasanya hanya terdiri dari satu data saja gitu ya. Nah, ini misalkan ini pesan dan value. Ya ini satu kolom aja gitu, satu data ini. Kita nggak harus membuat tabel gitu karena ini NoSQL. Kita nggak harus bikin tabel, nggak harus bikin kolom. Yang penting itu ada tempat penyimpanan database-nya. Gitu. Nah ini kalau misalkan penulisan ke database-nya. Ini saya hapus dulu aja. Kita bikin dua aja dulu ya. Bikin dua data. Halo. Halo sayang ya, misalkan nih. Oke, ini kita bikin yang dua, pesan dua. Oke, ini di trigger. Nah, sebetulnya kita kan bisa kayak input gitu ya, input dari form gitu ya. Kalau ini basicnya itu trigger. Jadi yang di trigger di sini ya, di jalan aplikasi itu nanti akan muncul. Nah ini, halo kamu, harusnya muncul nih.
Nah ini, pesan 2, hello sayang. Nah, ini kalau misalkan kita ngebuat lagi ya, dengan menggunakan key yang sama, artinya kita akan menggunakan key ini, maka yang terjadi adalah kita akan nge-replace ya, atau menghapus data sebelumnya ya. Misalkan ini hello kamu akan menjadi hello di sana. Nah, kita akan coba. Ini sudah dijalankan ya. Oke, sudah dijalankan, tinggal menunggu hasilnya. Oke, sudah. Ini, nah, ada perubahan. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, berarti kan kita harus membuat kolom ya, atau key dengan value-nya, key dan value-nya. Tapi kalau misalkan seolah-olah, Pak, kita itu pengen nanti bikin data-data mahasiswa ya. Ada nama, ada NIM, alamat. Misalkan ada nama misalkan Rohman, terus satunya tuh Ani. Nah, berarti kan nama ini kalau misalnya udah nyimpen Rohman terus nyimpen Ani itu akan mereplace gitu. Nah, makanya kita tuh akan mengenal yang namanya objek gitu. Nah, ini nanti belum dipelajarin sih. Kita akan mengenal objek di mana objek ini kayak tabel gitu. Satu objek ini terdiri dari banyak data ya. Ini kalau misalkan kalian sudah pernah belajar pemrograman berorientasi objek, maka kalian akan mengenal yang namanya objek dari kelas. Objek itu kan punya atribut gitu ya. Misalnya satu objek itu, jadi ada si Rohman, ada nama, alamat, dan NIM gitu. Nah, kita bikin objek baru untuk si Ani gitu. Dia punya nama, NIM, sama alamat yang berbeda. Jadi objek-objek ini tuh nggak bercampur. Nah, misalkan Ani nggak punya hobi, maka kosong. Nah, terus si Rohman itu punya hobi, yaitu memancing. Maka objek A dan objek B itu nggak selalu mempunyai data yang sama. Misalkan si A itu si Rohman punya nama, NIM, dan alamat dan hobi, si Rohman tuh. Kalau si Ani punya nama, NIM, alamat saja ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi atributnya atau key-nya itu nggak harus sama dengan objek yang lainnya. Nah maka dari itu, NoSQL itu digunakan oleh Firebase karena fleksibilitasnya gitu. Jadi kita nggak berpatok pada kolom-kolom yang ada di tabel seperti yang ada di SQL. Kalau NoSQL itu tanpa tabel, tanpa kolom-kolom, jadi bebas banget ya. Setiap data itu diciptakan gitu untuk mengikuti bentuk data masing-masing seperti itu. Nah ini untuk penulisan ke database-nya. Sekarang kita akan mencoba ya pembacaan ke database. Nah ini kan nulis ya. Ini nulis kita hapus dulu aja. Oke, ini diimpor. Impor. 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 Nah, ini kan butuh tag ya. Berarti kita bikin satu variabel private string tag ya. Kita kasih inisialisasi ya. Tes gitu. Nah, aja nanti ke replace kok. Nah, ini kita coba jalankan yang mana dia tuh akan membaca data dari key pesan saja. Nah, ini. Maka yang akan muncul adalah hello di sana. Tapi ya, ini tuh saat kita jalankan itu tidak akan muncul di handphonenya gitu. Jadi masih smartphone-nya tuh masih tulisannya tuh hello world. Tapi di sini backend-nya itu men-trigger bahwa dia tuh harus membaca pesan. Nah, terus tampilnya itu di mana? Tampilnya itu ada di logcat ini. Terus kita searching dari ini, value is. Nah, value is. Ini harus jalankan dari sini deh. Ya, kita jalankan lagi aja. Oke, ya, nunggu ya. Oke. Value. Nah, ini. Value is hello di sana. Value is hello di sana. Jadi dia itu membaca key dari pesan. Nah, coba kita membaca key dari pesan 2 nih. Harusnya sih hello sayang gitu ya. Coba ya. Oke, nunggu lagi. Nunggu. Kalau misalkan nggak sabar, di skip aja, nggak apa-apa. Nah, ini kalau misalnya pakai smartphone itu bisa cepat gitu. Tapi sebelum itu saya pakai emulator, jadi agak lama gitu. Untuk ngetes-ngetesnya. Ini hapus dulu aja. Yang muncul. Coba saya jalankan dulu handphonenya.
Nah ini, hello sayang ya. Jadi handphonenya harus dibuka ya, tadi keadaannya sleep. Oke, mungkin gitu aja yang bisa dipelajari cara untuk membaca dan menulis ke database-nya. Dan ingat ya, kalau misalnya masih belum paham konsep dari NoSQL, kalian bisa ngulang tadi ya penjelasan saya bahwa kita tuh mengenal key dan value. Ibaratnya kayak JSON itu, bentuknya kan kayak JSON ini. Di mana nggak ada tabel ya, nggak ada kolom, tapi setiap objeknya, setiap datanya itu menyesuaikan dengan kondisi data masing-masing. Gitu. Ini untuk satu row, satu objek lah kalau misalnya diibaratkan dengan SQL. Gitu, mudah-mudahan cukup jelas dan cukup paham. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.